Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam Sapaan Gembala pada pagi hari ini. Dan saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan yang memberkati, baik yang sedang dalam perjalanan ke kantor, ataupun yang sedang beristirahat di rumah, ataupun yang sedang menjaga warung, buka usaha dan sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan untuk itu pada kesempatan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kita, sebab kita ada pada hari ini itu karena oleh anugerah Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik-baik saja, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Seorang Kristen yang tahu dan sadar diri adalah orang Kristen yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab dari setiap waktu, setiap detik nafas kehidupan ini adalah milik Tuhan. Sebab itu, jika kita bisa menikmati hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan nikmatilah itu, sebab anugerahnya besar bagi kita. Dan untuk itu, Bapak Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini juga saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan menguatkan kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, supaya kita tidak terbawa arus oleh dunia ini, bahkan oleh hal-hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Langsung saja untuk itu kita akan mendengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam doa dan ucapan syukur kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini dalam segala aktivitas kegiatan yang ada diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Jika hari ini ada di antara jemaat Tuhan yang lemah secara fisik, Tuhan sembuhkan dan pulihkan melalui setiap obatan yang diminum dan makan dikonsumsi Bapa. Bahkan berkati setiap anak Tuhan yang sedang bekerja dan dalam segala tanggung jawab, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Bahkan kebenaran firman yang akan kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan berkati, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan diperbaharui oleh kebenaran firman. Terpujilah kepada surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat satu tema dalam bahasa Belanda, yaitu verboden. Ya, temanya verboden. Apa itu verboden? Nanti kita akan lihat, namun kita lihat dulu ayatnya yang menjadi referensi atau menjadi dasar dari tema ini. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-18 saja. Jadi ayatnya tidak banyak. Ya. Oke, Daniel pasal 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18 saja. Saya akan bacakan bagi kita. LAI memberikan perikop di atas, yaitu terkait dengan Daniel dibuang ke gua singa. Ya. Dan mari kita lihat di ayat yang ke-12. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha
untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan lemparnya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai yang para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat 18 berbicara bahwa raja berpuasa semalam-malaman dan tidak dapat tidur. Ini ayat 18 dan kita lihat dalam tema yang sudah saya katakan tadi, mengenai tema yaitu perboden. Dari pembacaan ini kita bisa melihat apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Perboden. Istilah perboden itu berasal dari bahasa Belanda, Bapak Ibu Saudara, yang berarti itu dilarang atau dilarang masuk, ya. Bila kita bersikeras untuk masuk, perbuatan kita akan berakibat fatal, Bapak Saudara. Menaati aturan menjadi cara yang benar untuk menghindari masalah. Mentaati peraturan adalah cara yang benar untuk menghindari masalah. Namun Darius menghadapi situasi yang pelik bak bumerang yang menghantam dirinya. Segera sudah pejabat tinggi dan wakil raja mendapati bahwa Daniel masih berdoa kepada Allahnya. Mereka bergegas menemui Darius dan mereka menanyakan tentang hakikat atau maklumat kerajaan yang tidak dapat ditarik kembali. Kita bisa lihat ayat 13 itu. Begitu Darius mengkonfirmasikan bahwa mereka langsung menunjuk Daniel sebagai pelanggar. Karena mereka sebelumnya sudah memperhatikan Daniel berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Dan itu membuat mereka dengan dasar sakit hati atau apa yang membuat mereka tidak senang kepada Daniel. Akhirnya mereka mengadu kepada raja dan raja memberikan perintah, dan perintah kita sudah baca tadi itu. Sehingga Daniel adalah orang yang menjadi pelanggar pertama. Ya, karena memang mereka tujuan mereka itu. Namun kita lihat Bapak Saudara selanjutnya. Hal ini membuat Darius itu sedih. Ia berusaha mencari jalan keluar untuk menolong Daniel, tetapi tidak dapat. Maka dia tidak dapat menemukan cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan Daniel dari apa yang telah menjadi keputusan bersama itu. Dan dengan terpaksa Raja Darius itu melemparkan Daniel itu ke gua singa. Dan Darius mengatakan kepada Daniel, "Kiranya Allahmu yang kamu sembah itu menyelamatkan engkau." Dan Daniel berdoa dan Tuhan menyelamatkan. Dan dalam kesedihannya itu Darius berpuasa semalaman. Dia begitu sedih. Kenapa? Karena Daniel telah dilemparkan ke gua singa. Kegelisahan itu membuat Raja Darius juga tidak dapat tidur. Dan Darius adalah raja yang sangat menghargai Daniel. Namun apa daya, Darius tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Darius tidak dapat menemukan cara untuk menyiasati masalah yang terjadi. Ia hanya dapat pasrah dan menanti berakhirnya malam. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan dikendalikan oleh manusia. Sejatinya manusia
adalah ciptaan Allah yang menurut gambar dan rupanya itu. Dosa adalah tindakan manusia yang meninggalkan jalan Tuhan dengan tidak mentaati Dia. Akibatnya manusia terus mengalami kegagalan. Manusia terus mengalami keputusasaan ketika manusia tidak dapat memahami dan mengatur masa depannya. Kecenderungan kita seringkali dengan segala kemampuan kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita. Namun ada fase, ada saatnya di mana kekuatan fisik kita, pikiran kita yang cerdas, strategi-strategi kita yang luar biasa akan jatuh pada masanya di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat melakukan apapun. Darius, dia adalah seorang raja, setelah mengambil keputusan. Namun keputusan juga diikat oleh keputusan bersama, sehingga tidak dapat diubah. Dan ini yang membuat Darius tidak dapat menyelamatkan Daniel. Kekuasaan juga tidak dapat mengubah apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah lahir baru, yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, ketika kita sudah mengalami lahir baru di dalam Yesus Kristus, maka kita mengalami pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan pikiran yang membuat kita dapat melihat dari sudut pandang Tuhan untuk melihat hidup ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-2 berbeda demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Dan jalan yang harus kita perhatikan Bapak-Ibu Saudara, kita mesti harus menyadari bahwa jalan yang kita ikuti saat ini, jalan Tuhan atau jalan yang kita ciptakan sendiri atau saudara ciptakan sendiri, tanpa tahu apa yang akan terjadi kelak, tanpa tahu apa akan terjadi besok. Menaati cara Tuhan, menaati Tuhan terlebih dahulu adalah cara yang terbaik dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita terbatas, kita banyak sekali plan, banyak sekali rencana, banyak sekali strategi, banyak sekali ancang-ancang untuk menghadapi masa depan. Namun segala keputusan kita, segala tindakan kita, segala apa yang berbuat, jikalau tidak bersama dengan Tuhan, saya yakin itu tidak akan dapat berhasil. Jikalaupun berhasil, presentasinya 1:99%. Oleh sebab itu, mentaati Tuhan adalah hal yang sangat bijaksana. Mentaati Tuhan adalah hal yang terutama di dalam hidup ini. Kenapa? Karena hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Kalau kita menyadari ini, betapa lemahnya kita, betapa terbatasnya kita, mari kita mentaati Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup di dalam kendali Tuhan. Kalau kita berfokus kepada apa yang menjadi kekuatan kita, berfokus kepada apa yang kita miliki, berfokus kepada pekerjaan yang mapan, yang bagus, yang keren, tapi kalau tidak didasari hidup takut akan Tuhan, maka itu akan menuju kepada kebinasaan. Saya katakan demikian karena saya menyadari bahwa ternyata banyak orang yang jauh daripada Tuhan, akhirnya hidupnya menderita. Orang yang jauh daripada Tuhan tidak akan juga pernah senang hidupnya. Walaupun kekayaan berkelimpahan, tapi jikalau dia jauh daripada Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, tidak berada mentaati Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan bisa mengubah apa-apa. Segala sesuatu kita miliki, apapun kekayaan kita miliki, tidak dapat menjamin
keselamatan dari Tuhan. Tidak dapat menjamin apa-apa dalam kehidupan kita. Untuk itu, mentaati Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam hal-hal beribadah dan yang lainnya. Itu yang pertama juga adalah menundukkan diri kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Ketika seseorang telah mengalami lahir baru tadi itu, mestinya menjadi pribadi-pribadi yang hidup turut dengan kehendak Tuhan, mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Saudara, apa yang kita pelajari pada hari ini mengingatkan kita, bukan hanya Bapak Ibu, namun saya juga diberkati oleh firman Tuhan ini, bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya. I am nothing. Tidak ada yang dapat kita perbuat, tidak ada dapat sesuatu yang terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada sesuatu dapat kita lakukan di luar kendali Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan percayalah, setiap apapun yang Bapak Ibu kerjakan, maka Tuhan akan berkati. Ini janji berkatnya. Kalau setiap orang yang taat, mentaati Tuhan, diam dalam prosesnya Tuhan, bertahan dalam prosesnya Tuhan, akan diberkati. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bertahan dalam situasi apapun. Tetap andalkan Dia, taati Dia dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati dan menolong kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami sesungguhnya kami ini adalah milik Tuhan. Sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami, dan inilah kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam kegiatan-kegiatan diberkati oleh Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa berkati mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang sekolah diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, supaya menjadi anak-anak yang berbeda dari dunia ini. Bukan untuk kesombongan, melainkan untuk membuktikan bahwa mereka adalah milik Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang terpilih Tuhan yang sedang berbuka usaha. Diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang bersifat licik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga usaha-usaha dikerjakan adalah usaha yang sungguh-sungguh murni di dalam berkat pimpinan Tuhan. Hari sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam segala mengambil keputusan hidup, Tuhan kiranya Engkau yang berbicara kepada mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kiranya kami mengakhiri dan menjalani kehidupan hari kami ke depannya ke dalam pimpinan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amen.